Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah teori komputasi, yaitu eh, kami sedikit mereview atau mengulas ulang sebuah jurnal. Baik, tugas ini adalah tugas kelompok, yaitu eh, terdiri dari dua orang. Yang pertama Pak Surya Fajar Saputra, kemudian saya sendiri Chandra Nugraha. Baik, eh, jurnal yang kami ulas berjudul Implementasi Finite State Automata dalam Siklus Pembelajaran Magister Ilmu Komputer STIMIK Nusa Mandiri. Jurnal ini ditulis oleh Angelina Puput Giovanni, Farid Zamaksari, Evit Dwi Agustono, Muhammad Ilham Prasetya, dan Windu Gata. Jurnal ini terbit pada tahun 2020. Bisa diakses di jurnal.unimed.ac.id. Baik, latar belakang dari jurnal ini yaitu untuk membantu setiap mahasiswa lulus tepat waktu, yaitu biasanya dalam waktu 2 tahun atau 4 semester ya. Nah, tentu untuk lulus tepat waktu setiap mahasiswa wajib memenuhi setiap persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak kampus, yaitu biasanya selain dari mata kuliah ada juga beberapa kegiatan lain di luar kegiatan belajar mengajar yang diadakan oleh kampus. Nah, itu biasanya ada seminar, ada workshop, dan test TOEFL. Nah, ini yang harus dilengkapi atau diselesaikan oleh mahasiswa. Akan tetapi masih banyak mahasiswa yang kurang memahami semua persyaratan dan tidak memiliki strategi agar lulus tepat waktu. Maka dari itu muncullah apa namanya topik dari jurnal ini. Ini yang harus diperhatikan dari kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap siklus pembelajaran yang mereka tempuh, karena adanya kegiatan belajar mengajar yang harus mereka selesaikan. Yang tentunya ini juga termasuk dalam persyaratan lulus oleh pihak kampus. Karena jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus, maka ya jelas harus mengulang di semester berikutnya. Ini yang biasanya akan jadi banyak biaya dan juga waktu. Nah, kemudian pada jurnal ini akan membahas tentang bagaimana finite state automata atau FSA jenis non-deterministic finite automata atau bisa disingkat FA dapat diimplementasikan dalam siklus pembelajaran Magister Ilmu Komputer pada STIMIK Nusa Mandiri. Dan kemudian harapannya ya dapat membantu mahasiswa dalam memahami siklus pembelajaran agar bisa lulus tepat waktu. Ini ada beberapa poin yang sudah kami rangkum, yaitu yang pertama, setiap mahasiswa wajib memahami siklus pembelajaran yang ada di STIMIK Nusa Mandiri. Kemudian dengan adanya teori otomata, mahasiswa dapat mengenali dan menangkap pola pengambilan mata kuliah dan kegiatan di luar perkuliahan yang menjadi persyaratan untuk kelulusan Magister Ilmu Komputer STIMIK Nusa Mandiri. Kemudian yang ketiga, untuk menyusun menu portal siklus pembelajaran dan pemenuhan persyaratan untuk mencapai kelulusan. Kemudian finite state automata sendiri adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana dan dapat diimplementasikan secara nyata.
Kemudian ada pasangan 5 tuple atau urutan. Yang pertama himpunan keadaan atau stage, himpunan simbol input, fungsi transisi, memuat satu keadaan asal, satu simbol input, dan satu keadaan tujuan. Ada stage awal atau initial stage, dan stage akhir atau final stage. Baik. Untuk metode penelitiannya, yang pertama memahami proses pembelajaran, kemudian merancang proses pembelajaran, merancang diagram stage, dan merancang sistem. Lanjut, pemahaman proses bisnis, yaitu lama pendidikan Magister Ilmu Komputer pada STMIC Nusa Mandiri yaitu 2 tahun atau 4 semester. Informasi semester dan kegiatan yang telah dijalani oleh mahasiswa ada di website. Kemudian informasi persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa agar bisa lulus tepat waktu. Nah, kemudian untuk perancangan siklus pembelajaran sendiri, ini sudah masuk ke hasil dan pembahasan. Dan ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Pak Surya Fajar. Silakan Pak. Ya oke, saat ini kami menerangkan perancangan siklus pembelajarannya dari paper yang kita ulas. Ini adalah flowchartnya dari memulai sampai login. Nah, login ini di sini ada pilihan. Kalau dia sesuai, maka akan melanjut proses ke bawah. Tapi ketika tidak sesuai, maka dia tidak akan masuk. Nah, di login situs ketika sesuai ada beberapa menu yang mereka bisa lihat. Pertama adalah home, kedua adalah nilai mahasiswa, ketiga data mahasiswa, 4 surat, 5 info akademik, dan 6 siklus pembelajarannya. Yang terakhir adalah logout untuk dalam sistem. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada kotak merah ini menjelaskan bahwa di sini ada pemilihan siklus pembelajaran yang mereka jalankan. Nah, lanjut ke perancangan diagram stage-nya. Ini adalah alur dari semester 1 sampai semester 4 sampai dia lulus untuk menyelesaikan S2-nya. Lebih detailnya bisa dilihat seperti ini. Di sini adalah step pertama dan terakhir adalah step terakhir. Step pertama adalah ketika masuk dalam kuliah, maka dia masuk pertama adalah semester 1. Nah, di semester 1 ini kewajibannya ada beberapa mata kuliah, ada 4 mata kuliah, dan ada beberapa kewajiban kegiatan yang harus mereka ikutin. Pertama ada workshop untuk mechanical learning, terus pembekalan atau matrikulasi, ada TOEFL dan jurnal. Dan ketika dia lanjut ke semester 2. Nah, semester 2 ini juga ada beberapa mata kuliah, ada 4 mata kuliah, tapi ada beberapa yang harus mereka lakukan, yaitu ada workshop juga, ikutin pembekalan TOEFL dan jurnal. Nah, lanjut ke semester 3. Nah, semester 3 ini juga sama, ada 3 pilihan mereka harus ikut. Ada image processing, ada data mining, ada software engineering. Nah, mereka memilih salah satu penjurusan yang mana yang mereka ingin pilih. Nah, sebelum itu memang kewajiban mereka ada ya mengikuti satu kegiatan yang dari 3 pilihan jurusan. Nah, ini ada pilihan di sini ada juga kalau dia software engineering dan data mining, dia kewajibannya mengikuti pelatihan Python seperti itu. Nah, kalau udah lulus maka dia masuk ke semester 4. Nah, semester 4 ini akan dicek persyaratan semester 4 apa aja. Apakah udah ngikutin workshop, pembekalan, TOEFL, atau dengan jurnal yang tadi. Kalau sudah, masuk ke syarat tesis. Nah, syarat tesis ini ada beberapa kewajibannya yang tadi
WhatsApp, tentang penulisan, tentang TOEFL dan jurnal yang mereka kerjakan. Ketika tes sudah berhasil, maka dia lanjut ke tesis. Nah, tesisnya berhasil, maka dia lulus dari kuliah magister ilmu komputernya. Selanjutnya adalah desain rancangan sistem. Di sini kami jurnal ini menjelaskan tentang merancang bagaimana merancang sistem yang dari alur tadi, flowchartnya dan diagram state-nya. Ini contoh, ini adalah mata kuliah yang mereka sudah lulus, yang mereka sudah jalankan, warna hijau. Semester ini adalah yang diambil, dan semester 3 ini yang belum diambil, dan 4 juga warna merah. Nah, terus kegiatannya ada pilihannya. Nah, kegiatan ini di sini bisa juga ada statusnya. Kalau yang hijau udah, yang merah belum, TOEFL itu udah berjalan, juga yang merah belum. Jadi kewajiban-kewajiban mereka yang harus lakukan ketika ingin cepat lulus kuliah dari magister ilmu komputer. Nah, kesimpulan dari jurnal yang kami dapat, FSA dengan NFA untuk menggambarkan siklus perkuliahan di Magister Ilmu Komputer Nusa Mandiri. Terus dengan menu usulan mahasiswa dapat lebih memahami siklus pembelajaran sehingga tidak ada mata kuliah ataupun kegiatan di luar pos belajar mengajar yang terlewatin dan tidak memenuhi syarat atau tidak lulus. Dan dengan adanya menu usulan ini, mahasiswa akan memiliki strategi khusus agar dapat lulus tepat waktu. Dan menu usulan ini dapat diimplementasikan pada portal mahasiswa STIMIK Nusa Mandiri khusus pada program Magister Ilmu Komputer. Mungkin itu presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.